Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak dengan pelajaran matematika di kelas 5 dengan PB mengumpulkan dan membaca data. Untuk KD-nya 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Nah, di sini akan kita pelajari cara mengumpulkan data. Yang pertama ada pencatatan langsung, kedua wawancara, yang ketiga penelitian, dan yang keempat menyebarkan angket atau kuesioner. Kita pelajari masing-masing. Pertama, pencatatan langsung. Di sini kita sebagai pencatat data akan langsung melakukan tugas mencatat ya tanpa bantuan orang lain ya. Makanya disebut mencatat langsung. Contoh, seorang pedagang sepatu sedang membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Nah, tabel data persediaan sepatu dewasa. Nah, dari hasil pencatatan oleh pedagang sepatu tersebut, maka akan didapat ukuran sepatu. Yang 36 ternyata ada 5 pasang, 37 8 pasang, dan seterusnya 43 ada 2 pasang ya. Jadi pencatatan langsung itu tanpa bantuan pihak lain ya. Dia langsung. Kalau misal Bu Aminah sebagai guru akan menghitung buku jumlahnya di perpustakaan, ya berarti Bu Aminah langsung menghitung buku tersebut ya dan dicatat. Selanjutnya, yang kedua melakukan wawancara. Kalau wawancara ini kita akan membutuhkan pihak lain yang akan kita mintain keterangan ya. Ya, ini berarti tanya jawab ya. Satu orang sumbernya, kemudian yang satu sebagai pihak pewawancara. Contoh, kamu ingin mengetahui tinggi badan teman sekelasmu. Maka kamu tanya satu persatu teman sekelas dan data yang kamu peroleh akan ditulis dalam tabel. Contoh, nama Neta 130 cm, Najwa 140 cm, Fadil 139 cm, Fadel 144 cm, dan Hana 145 cm. Ya, ini dilakukan dengan bentuk wawancara. Baik, yang selanjutnya penelitian. Penelitian ini anak-anak melakukan pengamatan ya dalam waktu tertentu dan nanti akan mendapatkan hasil ya. Sebagai contoh, mungkin kalian misalnya melakukan bagaimana pertumbuhan ya, tanaman dalam waktu 1 bulan. Ya. Nanti setiap minggu kamu ukur panjangnya dengan penggaris. Nah, itu contoh melakukan penelitian. Kemudian yang keempat dengan cara angket atau kuesioner yaitu ya. Ini maksudnya apa? Menyebar angket ya, atau menyebar data isian di mana nanti orang lain, pihak lain diminta untuk mengisi ya. Contoh, mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Nah, ini di kelas 5 Bu Aminah membuat kuesioner untuk olahraga ya, cabang olahraga. Silakan diisikan. Contoh, nama siswa, titik-titik, pilih salah satu olahraga kegemaran dan beri tanda centang. Ada sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis. Contoh ya, misal nama siswa Ibrar gitu ya. Nah, kesukaannya apa? Renang, centang renang. Nah, ini dikumpulkan kemudian. Nah, seperti ini contohnya kuesioner ya. Data isian. Bisa bentuk Google Form ya kalau saat sekarang dengan daring, bisa juga lembaran ya kalau mungkin tatap muka. Nah, anak-anak kita lanjutkan ke membaca data. Membaca data nanti ada banyak macamnya. Yang pertama dalam bentuk daftar, yang kedua tabel, ketiga diagram gambar, diagram batang, kelima diagram garis, dan keenam diagram lingkaran. Kita lihat masing-masing. Contoh dalam bentuk daftar. Nah, ini. Jadi hanya ditulis saja anak-anak. Olahraga kegemaran siswa kelas 5, sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa. Ini dalam bentuk data, hanya didata saja. Ya. Nah, bedanya kalau yang ini bentuk tabel. Berarti harus digambar di dalam kolom-kolom ya, kotak ya, kotak-kotak tabel. Makanya bedanya dengan yang tadi ya. Nih, cabang olahraga bulu tangkis banyak siswa. Jadi kolom 1 cabang olahraga, kolom 2 banyaknya siswa.
Ya, nah ini diisikan. Nah, ini namanya bentuk tabel. Paham? Kita lanjutkan. Dalam bentuk diagram gambar. Nah, ini anak-anak. Contoh, data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1. Nih, hari Senin peminjamnya 25. Nih, kalau pakai angka 25. Ya. Nah, kalau diagram gambar harus dibuat misal satu gambar nih ya, orang dengan membuka buku warnanya biru mewakili 10 orang. Nah, jadi ini mewakili 10 orang. Ini 10 lagi. Lah kalau yang warna kuning mewakili 5 orang. Jadi 10 tambah 10 tambah 5. Jadi total 25. Nah, begitu ya. Kenapa harus dengan gambar? Ya, ini biar menarik saja ya. Kadang ada orang yang tidak suka melihat angka-angka, dia lebih suka melihat gambar. Dan memang benar ya, divisualkan itu akan lebih mudah anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang biru saja 2, berarti 10 tambah 10 berarti 20. Nah, seperti itu. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh jajanan paling sering dibeli siswa. Nah, ini langsung bentuk gambar. Sirup langsung. Dihitung nih. 1, 2, 3, 4, misal 15. Nah, oh, ini ada separuhnya. Nah, ini berarti setengah dari porsi kalau utuh. Batagor, nah ini ada berapa piring? Ini ada separuhnya. Lah, mungkin anak kecil nih minta separuh porsi. Dan seterusnya. Ya, dibentuk gambar. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh yang sampah daur ulang ya. Yang kolom pertama benda macam-macamnya, yang kedua banyak benda. Nah, ini dibentuknya juga gambar. Contoh ya, botol plastik. Ini ada gambarnya. Satu gambar mewakili 4 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4. 28 ya. Yang kedua gambar kaleng. Ini seperti ini. Gambar kaca, ya ini botol kaca. Dan terakhir kardus. Bentuk dari kubus ya. Seperti ini. Nah, itu kalau dibentukkan oleh diagram gambar. Mari kita lanjutkan. Dalam bentuk diagram batang. Baik, anak-anak, kalian masih ingat ya, waktu kelas 4 kita sudah pernah ya melakukan pekerjaan ini juga ya, mendata siswa, terus kemudian membuat gambar dalam bentuk diagram. Nih, diagram batang. Di sini contoh yang guru tunjukkan ini adalah penjualan ATK bulan Januari sampai Maret 2014. Ada 3 benda ya. Yang pertama buku tulis, yang kedua krayon, ketiga penghapus. Nah, masing-masing akan dibuat dalam satu tabel, ya, satu diagram. Maka batangnya dibuat dengan warna yang berbeda. Ya, dan ukuran batang lebarnya harus sama semua, tidak boleh yang satu kecil, yang satu besar, ya, enggak boleh. Ukurannya harus sama, tinggal yang membedakan adalah banyak sedikitnya, naik turunnya. Itu menunjukkan jumlah ya, jumlah yang banyak dibelinya. Ini contoh bulan Januari. Untuk warna biru buku tulis jumlahnya berapa ini? 200. Nah, Januari juga beli krayon 100, kemudian penghapusnya 50 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat contoh diagram batang yang lain. Kalau tadi itu ada 3 benda, jadikan 1. Kalau di sini hanya 1 poin saja ya. 1 alat untuk yang diteliti. Ya, contoh peserta lomba tahun 2007 itu ada 20 anak. Nah, ini jumlah peserta lomba 28 ada kira-kira kalau di sini 29 dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam bentuk diagram garis. Apa sih diagram garis? Yaitu garis yang menghubungkan titik-titik capaian dalam hasil penelitian atau pengamatan ya. Misal merah jumlahnya 4, biru jumlahnya 6, kuning jumlahnya 4. Nah, ini antar titik-titik ini dihubungkan dengan garis. Maka disebut diagram garis. Ya, kalau naik ya memang tarik garis naik, turun ya tarik garis turun dan seterusnya. Insya Allah mudah ya. Nah, contoh yang di sini umur. Nih, umur 1 2 3 4 5 dan berat badannya ada berapa ya. Ini contoh. Umur 1 tahun itu ada yang berat badannya sampai 7,5 kilo. Nah, seperti ini. Ya, terakhir kita akan belajar dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, anak-anak masih ingat juga ya bahwa dengan diagram lingkaran nanti kita ada 2 model pencatatan. Yang pertama dengan prosentase, yang kedua dengan derajat ya. Tapi yang di sini Bu Guru tunjukkan dengan prosentase.
Ingat, satu lingkaran penuh berarti jumlahnya 100%. Silakan dihitung ya, 21 tambah 25 tambah 33 tambah 21 lagi. Ini di total 100%. Nah, demikian anak-anak cara mengumpulkan data dan membaca data. Terima kasih, silakan banyak belajar membaca. Ada di buku paket halaman 112 sampai 119. Jazakumullah, semoga dimudahkan. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.